kata sasi, baptis dulu. Kalau sudah baptis kita halus dulu, lega. Saudara, jangan puas bila anak-anak kita, calon mantu kita sudah Kristen. Karena panggilan kita sebenarnya lebih daripada itu, yaitu menjadikan mereka itu murid Kristus. Loh, apa bedanya? Bedanya adalah banyak, ya. Saudara, terkadang tanpa sadar kita memang mendidik anak-anak itu supaya jadi Kristen. Kamu harus rajin ke gereja ya, nanti Tuhan berkati. Benar nggak? Kamu harus rajin berbuat baik, pasti Tuhan pelihara. Benarkah? Ya benar memang. Tetapi saudara, sebetulnya itu tidak beda dengan ajaran agama-agama. Kamu harus berbuat amal ya, nanti dapat pahala. Harusnya tidak begitu. Kita harus berbuat baik bukan supaya nanti dapat berkat, dapat pahala, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kalau agama-agama itu mengajarkan kita harus taat pada firman, pada Allah, ya, perintah Allah, kita harus taat. Nanti kalau tidak taat dihukum. Itu ajaran agama. Tetapi yang Injil ajarkan adalah kita harus taat kepada Tuhan karena aku mengasihi Dia yang sudah memberikan hidupnya, nyawanya bagiku. Itu baru Injil. Dan saudara, perintah Tuhan adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Seorang murid Kristus merasakan sendiri anugerah Allah itu, penebusan Allah itu, dan ini tidak mudah. Menjadi Kristen itu gampang, tinggal baptis resmi Kristen. Tetapi menjadi murid Kristus itu seumur hidup kita, dan tidak mudah sebagai orang tua terus bisa mendampingi ya, kalau dia tidak menjadi teladan di dalam kehidupan iman percayanya. Dan hal yang ketiga, saudara, yang kita mau pelajari dari tema ini, iman yang menyelamatkan. Iman itu akan terungkap lewat ucapan syukur. Saudara, setelah Naaman sembuh, ketika dia mandi di sungai Yordan itu 7 kali, dia keluar dari air, ternyata dia sembuh. Dia sukacita. Dia kemudian kembali ke Nabi Elisa. Dan dia tidak lagi ingat Elisa ini pernah melecehkan aku. Tidak. Dia memberikan pemberian kepada Elisa, walaupun pada akhirnya ditolak Elisa pemberian itu. Tetapi dari mulutnya keluar, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Suatu pengakuan iman yang lahir dari hati yang diselamatkan. Iman yang menyelamatkan akan melahirkan ungkapan syukur. Dan inilah yang diceritakan di dalam Lukas 17 tadi. Pada saat Tuhan Yesus melayani dari desa ke desa, ada 10 orang kusta seperti Naaman. 10 orang kusta ini berseru, "Ya Tuhan, ya Guru, kasihanilah kami." Mereka mencari kesembuhan. Kemudian Yesus memerintahkan apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.
Inilah agama, saudara. Apa artinya, saudara? Saudara, orang yang kena sakit kusta itu dipahami sebagai orang yang kena tulah Allah. Itu pada masa lampau di dalam perjanjian lama. Jadi kalau kustanya itu sembuh, maka itu juga dipahami kutukan Tuhan itu sudah terangkat, sehingga dia harus memperlihatkan dirinya kepada imam. Imam itu kayak dokter. Ayo buka bajumu, mana? Coba balik kiri, balik kanan. Wah, ya sudah sembuh. Kalau gitu kamu sudah tahir. Lalu imam itu mencelupkan hisop ke dalam air, ya, dikecrot, dicipratkan ke tubuh yang pernah sakit kusta itu sebagai tanda pentahiran. Tahir itu artinya sembuh, bukan hanya fisik tetapi juga rohani. Nah, saudara, jadi ke-10 orang kusta ini diperintahkan untuk memperlihatkan dirinya kepada imam. Tapi di tengah jalan mereka kaget, kok sembuh? Dan yang 9 tetap menjalankan agama, ya, ritual cari imam. Tapi yang satu ini tidak. Orang Samaria ini, dia kembali pada Yesus. Dia tidak menemui imam. Dia merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia tersungkur di depan Yesus, memuliakan Allah dan mengucap syukur kepadanya. Inilah Injil. Saudara, salah satu tanda iman yang menyelamatkan bukan ritual, tetapi ungkapan syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya, saudara, keluarga bisa mengucap syukur? Ya, kita bisa mengadakan pit stop. Kita bisa mengadakan persekutuan wilayah, ya, undang pendeta datang, ya, untuk ucapan syukur keluarga. Kita bisa mempersembahkan nyanyian pujian pada bulan keluarga. Kita bisa memberikan persembahan seperti Naaman, bisa, ya. Tetapi lebih daripada itu, saudara, sebenarnya dengan sikap hidup tidak menuntut Tuhan, itu sudah mengungkapkan syukur. Karena pada dasarnya kita ini sering lupa bahwa anugerah itu tidak bisa dituntut. Anugerah itu hak prerogatif Allah. Saudara, waktu anak-anak saya masih kecil, kami sekolah di Penabuh di Kelapa Gading, ya. Dan kebetulan tidak jauh dari rumah saya di Pulau Asam itu ada anggota gereja yang sama-sama juga anaknya sekolah di Kelapa Gading dan sepantar juga, sehingga kita kerjasama, ya. Kalau ngantar terhadap Pak Andi, kita giliran yuk, ya, kapan hari ini Pak Andi yang ngantar, saya jemput atau sebaliknya, supaya ngirit bensin, bisa. Nah, suatu hari giliran saya yang harus jemput, saya lupa. Sudah jamnya siang harus jemput, saya masih ngeloyor pergi ke tempat yang lain. Dan waktu itu Ena masih ada dan dia telepon, "Loh, kamu kok belum jemput toh? Itu sudah ditungguin loh." "Oh ya, lupa. Ya sudah, aku sekarang menuju ke sana." Dan ketika saya menuju ke sana, saya lihat di pinggir jalan itu anak saya sudah cemberut, ya. Ketika dibukain pintu, "Papi lupa." "Kok bisa lupa sih? Kenapa lupa?"
gitu aja marah. Kalau misalnya pas giliran bukan papi yang jemput tapi Pak Andi, kamu berani marah gak sih? Ya kalau dia yang nggak berani dong. Kok papi kan orang sendiri. Nah saudara, kita ini sudah ditebus dan kita menjadi anak-anak Allah. Allah itu Bapa kita. Maka kita merasa Allah itu sudah orang sendiri. Dia harus memelihara saya. Kalau saya sakit, saya doa minta sembuh, harus dia sembuh, harus Tuhan sembuhkan. Kalau tidak sembuh, kalau kita belum dijawab, kita berhak marah. Kita menuntut dia. Saudara, padahal sebetulnya Allah tidak punya kewajiban sebetulnya, ya, menolong kita. Allah tidak punya keharusan. Sebab ketika kita orang yang berdosa, kita hidup di bawah murka Allah. Tetapi Tuhan sudah mau menyelamatkan kita, memberi kita anugerah. Itu hak prerogatif Allah. Dan Paulus menyadari anugerah itu begitu besar dan tidak sebanding dengan kesulitan yang dialami. Itulah yang membuat dia tegar. Nah saudara, marilah kita menjadi keluarga yang punya iman yang menyelamatkan. Saya kembali ringkaskan ya. Tadi apa? Iman yang menyelamatkan. Yang pertama adalah kita tanggalkan ego, diri, gengsi kita yang seringkali menjadi penghalang datangnya pertolongan Tuhan. Yang kedua, jangan puas bila seluruh keluarga menjadi Kristen, tetapi kita perlu menjadikan keluarga kita murid Kristus, mengalami sendiri anugerah Allah. Dan yang ketiga, anugerah tidak bisa dituntut. Hidup ini, ya, hiduplah dengan ucapan syukur karena kita sudah menerima anugerah yang terbesar.